oleh kemurahan belas kasihan Tuhan seluruh sekalian alam akan persekutuan kami di pagi mau masuk siang ini. Semua karena kasih karunia yang melimpah itu. Bapa yang baik, kerinduan kami mendengarkan firman, supaya kami hari demi hari semakin kuat di dalam firman, di dalam Tuhan sendiri. Berfirmanlah bagi kami, hamba-Mu telah menyediakan diri ini. Tuhan, pakailah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Firman jangan di belakang orang, tidak kelihatan. Itu juga kamu. Itu harus memposisikan. Mari kita buka buku Tuhan di dalam Matius 16. Ayat 15 sampai 19. Judulnya pengakuan Petrus. Lalu kita bisa menarik berbagai ini pengakuan kita. Saya mulai ayat 15. Pria ayat 16, wanita 17, 18, 19 kita baca bersama-sama. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, murid Tuhan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Sama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan ini menunjuk kepada keyakinan umatnya akan pengenalan tentang Yesus Kristus. Dan ini memang sangat penting. Perkataan Tuhan hari ini sangat penting bagi kita. Sebelumnya murid Tuhan itu bernama Simon. Tapi karena Tuhan memberikan penghargaan, penilaian kepada murid yang bernama Simon, Tuhan mengatakan, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Kesaksian-kesaksian hidup bagi kita sangat penting, sangat perlu. Kalau tidak ada kesaksian hidup bagi kamu,
rambutmu udah sampai di situ aja. Kalau kau terus pegang rambut, kapan kau berpikir, kapan kau bertindak yang lain? Sekali lagi, kalau kita tidak mempunyai kesaksian hidup, maka kita tidak mempunyai harga atau penilaian daripada Tuhan. Nah sekarang dipertanyakan kepada Simon, murid Tuhan. Menurut kamu murid-muridku, siapakah aku? Tuhan bertanya kepada semua murid. Murid ada 12. Tapi yang hadir dengan suara yang tegas, Simon yang bangkit berdiri dan menyebutkan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau kamu diperhadapkan pada suatu keadaan, siapakah kamu? Tentu jawabannya, saya orang Kristen. Jadi perlu bagi saudara untuk mengetengahkan itu. Kalau kamu mengatakan kamu orang Kristen, kamu harus ada kesaksian tentang Kristen. Kristen itu adalah umat Tuhan Yesus Kristus. Tegas itu. Jangan kata-kata bersayap. Harus ditanya lagi. Siapakah kamu? Saya orang Kristen. Siapakah kamu? Saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Karena pertanyaan siapakah kamu? Lalu kamu harus dapat mengklarifikasi dirimu sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu orang Kristen, apa statusmu? Statusmu adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Langsung to the point. Di dalam perkataan murid Tuhan Yesus Kristus, kamu harus bisa menerangkan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Satu ya. Kedua, kau harus bisa mengklarifikasi siapa dirimu, murid Tuhan Yesus. Kau murid. Murid bagaimana? Saya ini hamba pelayan. Boleh kau, saya ini hamba pelayan di gereja. Maka dari sekarang kamu harus menempatkan diri
sebagai murid Tuhan, sebagai evangelis dari gereja mana. Kau harus berjuang sungguh-sungguh menempatkan diri di gereja mana kamu menjadi hamba Tuhan. Yang efisien, yang efektif. Kenapa itu? Kenapa kau perlu menjadi warga yang efisien, yang efektif? Artinya kamu harus menjadi murid pengikut Tuhan dan waktu dan pelayananmu terprogram. Sebab kalau kau tidak, kalau waktumu tidak terprogram, dan pekerjaanmu tidak terfokus, gimana? Dari sekarang kamu harus mulai berpikir. Memang tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman, kau dasar itu tidak masalah. Tetapi sudahkah terprogram hidupmu, waktu dan pekerjaanmu efisien, efektif di gereja di mana kau melayani? Atau kamu hanya sebagai warga gereja saja? Warga gereja aktif berdasarkan program gereja yang bersangkutan. Umpamanya sebagai kaum muda, apa yang diatur oleh gereja itu sebagai kaum muda, ya disitulah kau. Atau kau sebagai kaum bapak, ya apa yang diaturkan. Tapi apakah kamu bisa efisien dan efektif dalam penata layanan gereja yang bersangkutan? Sebagai contoh, saya dulu AKBP aktif, tapi saya tidak efektif, saya tidak efisien. Artinya banyak waktu habis terbuang. Kemudian saya mau ikut gereja-gereja, ada gereja Pentekosta saya ikut, ada gereja Bethel ikut, ada gereja Reform sebetulnya saya ikut. Saya ikut semua. Kalau aku ikut di GPD, saya membangun gereja GPD. Saya ikut di GPD, bangun gereja GPD. Lalu terakhir, wah, di semua gereja-gereja itu yang saya sebut-sebutkan itu, lama-lama mereka banyak bertanya kepada saya. Saya yang harus bertanya kepada mereka. Saya yang
saya menjadi tumpuan pertanyaan. Karena saya harus belajar. Kemudian saya masuk uniform, kerja Dr. Stephenson. Aku rajin. Tiap minggu aku penerima tamu. Jadi Muhtar Yadi, James Riyadi, orang-orang besar, orang-orang hebat-hebat dari dunia itu sama. Aku berdiri sini, dia berdiri sana menerima tamu. Terakhir, Dr. Stephenson bertanya kepada saya, itu udah, dia sangat memperhatikan jemaatnya. Ini saya lihat ini Pak Moses ini kurang aktif, kurang ambil bagian dalam pelayanan. Dia mau mengefisienkan, mengefektifkan saya. Dia tanya saya mau angkat Bapak dari pendeta. Dan itu jarang dia katakan kepada jemaat. Karena kalau jemaat atau anak buahnya atau mahasiswanya yang pada lulus pasti melalui prosedur, mekanisme, dan panjang prosedurnya itu. Tapi kepada saya ditawarkan. Dari situlah saya mulai berpikir, apakah udah efisien dan efektif saya di gereja ini? Lalu saya menjawab, aku anggota jemaat biasa saja. Udah. Nah itulah akibatnya aku mulailah melayani di melayani di GPD, melayani di Katolik, Advent, Pantekosta, kumpulin 50 pendeta, kumpulin 100 pendeta, buat KKR. Dan KKR yang kami lakukan bukan KKR besar, di lapangan bola. Bukan hanya satu tempat. Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua. Lalu tetap tidak efisien, tidak efektif. Nah itulah cikal bakalnya. Maka ya mulailah saya kumpulan teman-teman yang saya anggap mau berikanlah gereja ini. Namanya dulu Gereja Reformasi, Gereja Reformasi Injili Santosa Asih. Saya ambil nama gereja saya, Gereja Reform. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun saya menyadari ini tidak boleh niru-niru kan. Nggak boleh niru-niru. Nanti Pak Stephenson tersinggung dong. Oh bikin reformasi apapun udah kau udah melayani sini 6 tahun kau bikin lagi reformasi. Sudahlah kita tidak reformasi lagi lah. Berhentilah reformasinya. Tapi pekerjaannya tetap ada. Jadilah gereja Santosa. Tapi pekerjaan mereformasi gitu. Terus berkembang. Belah. Kalau toh juga sama dengan gereja lain yang saya bina gereja banyak begini, saya bangun juga. Kalau saya juga kenapa enggak bikin aja Betel Santosa Asih atau GPD Santosa Asih atau ini Santosa Asih terus di belakang.
Akhirnya ada yang buat DPD satu sekali, ada DPD satu sekali, ikut-ikutan. Apa? Maka saya pikir apa sih yang nggak dikerjakan oleh gereja-gereja yang lain ini? Tidak. Makanya lahirlah core-nya, yaitu sekolah minggu. Harus membuat sekolah minggu menjadi semangat. Sudah itu semangat, gak cukup satu sekolah, saya langsung buat 6 sekolah. Satu di Jakarta, satu di Sibolga, satu di Solo, satu di Papua, satu di Napu. 6. Jalan semua. Lalu setelah berjalan baik semua ini, semua gereja itu baik. Palangkaraya satu. Mulailah protes gereja-gereja. Orang Papua protes. Orang Sulawesi protes. Orang Kalimantan protes, orang Solo protes. Protes. Oh, ada sekolahnya. Di KSM kok bisa 6 jalan semua? Yang membuat mereka iri, mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar kepada mereka masuk ke satu sasi. Jumlah yang di Papua bisa 30, 40, 50. Di lain tempat 30, 40, 50. Sekali nerima 6 kali 30, 40, 50, bisa 120. Mulailah mereka protes. Protes mereka nggak sampai di sini. Mereka di daerah protes ke Kementerian Agama, ke Dirjen, protes Kementerian, lalu mereka protes sama saya. Dirjen protes. Itu. Ya. Jadi pada zaman itu semangat penginjilan kita, ketika mereka bertanya kenapa begini, kalian nggak mengurus anak sekolah minggu kan dia? Maka saya buat di situ. Hanya bergeraklah mereka, semua jadi
buat sekolah minggu jadi populer di tempat mereka. Ya sudah, kami sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Santoso Hasil, kira-kira begitu. Ya. Dirjen bilang, ya udah, hentikanlah ekspansimu. Nah, apa sebabnya ini terjadi sehingga ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini menurut kamu? Lalu Simon bertanya seperti itu, dia berikan tanggapan tepat. Tuhan memberi nilai harga kepada Simon. Kau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Nah sekarang, dapatkah engkau memberi jawab kepada yang bertanya sama kamu seperti Simon menjawab? Itu yang penting. Supaya kau mendapat nilai harga dari Tuhan. Nah, ketika saya udah mendirikan gereja, lalu aku berpikir, kalau aku sama dengan gereja-gereja yang saya layani GBI, saya layani GPD, saya layani Katolik, saya layani Advent, semua saya layani. Saya bangun gereja mereka. Kalau saya hanya seperti itu, buat apa bikin gereja? Nah, sekarang pun begitu juga kalian. Kalian harus memilih gereja di mana kamu harus bisa melayani dengan waktu dan kesempatan dapat berkembang dan maju dalam melayani, dalam mengasihi Tuhan. Nah itulah yang dijawab oleh Tuhan kepada Petrus. Lalu jawaban Tuhan kepada Petrus karena pengakuan kau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Maka Tuhan mengatakan, bukan engkau yang menyatakan itu dalam hatimu, dalam pikiranmu, tapi Bapakku yang di sorga lah yang taruhkan kata kalimat bahasa itu kepadamu, Petrus. Maka aku pun mau mengatakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Tujuannya begitu. Di atas kesaksianmu tentang cerita Tuhan Yesus itu, kau diberi harga. Oh, kamu akan menjadi evangelis, kau akan menjadi begini, kau akan begini, atau kau akan jadi pastor, kau menjadi hamba Tuhan. Lalu setelah menikah saya kok begini-begini aja.
Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Di atas batu karang ini didirikan jemaat. Dan apa yang kau katakan di bumi juga akan dinyatakan di surga. Nah, selain daripada Tuhan membangun jemaat di atas pelayananmu, diberi juga hak dan kuasa apa yang kau lakukan di bumi juga dilakukan di sorga. Nah, ini pengetahuan inilah yang harus kita gali. Maka kalau saya berpikir perkembangan, lalu lama-lama pikir bukan hanya gereja, maka Tuhan sekolah dan pendidikan, bukan hanya seperti itu. Jadi Paulus bukan seperti itu, diberikan usaha, bukan seperti itu. Karena Tuhan mengatakan lebih lanjut, gembalakanlah domba-domba. Bagaimana menggembalakan domba-domba gerejanya Senin Kemis? Bisa. Mana bisa menggembalakan domba-domba? Gembalanya hanya menunggu kolekte. Kalau kolekte tak masuk bersungut-sungut, boleh bersungut-sungut. Tuhan menggenapi firman-Nya. Kalau Tuhan suruh saya gembalakanlah domba-dombaku, ya Tuhan di mana setelahnya itu? Maka lahirlah doa syafaat supaya suatu saat domba-domba ini punya lowongan lapangan kerja dan pekerjaan yang tepat dan benar, tidak mempermalukan gereja, tidak mempermalukan pelayan, tidak mempermalukan kasih Tuhan. Ya Tuhan suruh begitu. Ya sekarang kita buat, ya inilah doa syafaat untuk kami, supaya maka kita ada 5 pokok doa. Itu untuk menjawab tantangan gembalakanlah domba-domba. Kalau itu sabut gembalakan domba-dombaku, ada lagunya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di tempat yang berumput hijau. Ia membimbingku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia menuntunku ke air yang tenang, ia menyelamatkan
selain Tuhan. Semua itu lengkap itu. Jadi ia akan memimpin penggembalaan umat Tuhan. Maka kita berdoa kepada bangsa dan negara, kepada pemimpin dan berdoa. Terus. Nah, sekarang apa yang kau lakukan di bumi dengan bahasa Alkitab, apa yang kau ikat di bumi pasti terikat di sorga. Coba hebat sekali. Betapa hebatnya mandat yang diberikan kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Karena kekuatan kami Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Dan ini yang harus tahu rahasianya. Ini yang mau saya sampaikan pada, walaupun kalian hanya 8 orang. Berapa orang kalian? 9. Tapi kalian patut mendengar ini dan belum pernah saya khotbahkan di tempat lain. Tentang firman Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 ada hubungannya dengan Matius 16 ayat 15 sampai 19. Ada hubungannya apa itu? Ini rahasia. Dikatakan bahwa di dalam pasal 4 ayat 5, coba baca. Di dalam pasal 4 ayat 5, coba baca. Ini supaya kamu baca. Sudah dapat? Wahyu pasal 4 ayat 5. Ayo. Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ingat, kalian, saya nggak tahu apakah kalian masih serius mendengarkan firman ini. Di pasal 4 ada 7 roh. Apakah ketujuh roh ini sama dengan ketujuh roh yang kau baca dalam pasal 5 ayat 6? Sekarang baca pasal 5 ayat 6, kau baca. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dengarkan baik-baik. Di dalam ayat 5 pasal 4 tidak disebut diutus ke seluruh bumi. Tapi di dalam ayat 6 pasal 5 disebut roh itu, 7 roh itu diutus ke seluruh. Nah ini bukan rahasia, tapi kebenaran. Itu adalah untuk menjawab apa yang kau orak di bumi terorak juga di surga.
Apa yang kau plan di bumi juga di plan di surga. Apa yang kau kerjakan di bumi juga dikerjakan di surga. Oleh siapa? Yaitu yang di bumi adalah roh itu diutus ke seluruh bumi. Dan 7 roh itu juga sedia di surga. Jadi roh Tuhan bukan dibagi 2. Roh Tuhan ada pada Tuhan. Tapi kuasa firman itu berlaku di bumi dan berlaku juga di surga. Yang melakukan itu adalah ke-7 roh yang ada di surga. Pasal 4 ayat 5. Dan yang melakukan di bumi adalah roh yang diutus dari surga ke bumi, yaitu pasal 5 ayat 6. Benar tidak kalian? Itulah sebabnya kalau kita ada Santosa Asi, ada Santosa Asi gereja, ada Santosa Asi sekolah dan pendidikan, ada sekolah usaha, ada lain-lain Santosa Asi. Ini menjadi apa? Ini menjadi gerakan Santosa Asi. Jadi Santosa itu ada di mana-mana dengan bobot yang dipimpin roh Tuhan. Bobotnya, pembobotannya oleh firman, oleh roh Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau kamu mahasiswa, kau mau jadi hamba Tuhan betul, tapi kau harus bertanggung jawab. Sebab kau mendengar firman yang saya sampaikan. Apa itu firman yang kau dengar bukan untuk kau terima dan kau lakukan dan kau akan tanggung jawabkan? Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan mempertanggungjawabkan firman itu. Tidak ada. Jadi kau jangan percuma. Kau pergi ke gereja, masuk sini, keluar sini, atau masuk sini, keluar sini, atau masuk di sini, tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya membusuk. Orang yang menyimpan firman Tuhan tidak melakukan, orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak melakukan, pasti membusuk. Busuknya kemana? Di neraka yang kekal. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ini harus diingat. Ya. Kita memperdengarkan firman. Memperdengarkan firman kebenaran, memperdengarkan firman kekuatan, memperdengarkan Injil Kristus, memperdengarkan Injil kerajaan surga, memperdengarkan kekuatan Tuhan. Segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kalau kalian sudah mengetahui bahwa 7 roh itu ada di bumi, dan ke-7 roh itulah yang membangun jemaat pertama di Efesus, jemaat kedua di Sardis, jemaat ketiga di Pergama, jemaat ketiga di Laodikia, Philadelphia, dan jemaat-jemaat Tuhan itu. Ya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tuhan
di dalam ayat ke-6 tadi dikatakan, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tujuh roh. Kapankah itu? Itu yang terjadi hari Pentakosta. Roh Pentakosta, yat bagi nama api Roh Kudus bakar hatiku. Itulah roh yang turunkan secara total. Tujuh roh itu tidak kembali ke surga. Tujuh roh itu terus sampai ke Condet Raya, sampai ke Jambi, sampai ke Nafu, sampai ke Palangkaraya, sampai ke Papua, sampai ke Solo. Ada gerakan roh Tuhan di sini, di sana, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan di sana. Di mana? Ada gerakan Santosa Asi. Jadi tidak ada yang langsung dimasak. Harus ada proses. Ya kan? Proses. Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Nah, sekarang mobil kita sudah ada di sini. Akan dibeli namanya power steering. Harganya 7,5 juta. Power steering mobil ini. Ya harus beli dulu. Supaya bisa orang. Ada motor. Sebentar lagi tambah buku. Tanah ada di seluruh Indonesia. Ribuan hektar tanah kita di seluruh Indonesia. Jadi siapa yang mau mengerjakan ini? Maka ada mahasiswa, lama-lama mahasiswa akan ambil bagian dalam pelayanan. Jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan dilimpahkan. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Pasti. Hanya kita harus berjuang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kalau saya ini milik Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, apa yang aku miliki pasti milik Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengasihi lebih sungguh dalam benak saya berpegang kepada firman Tuhan. Saya tidak mau goyah. Sedikit pun saya tidak mau goyah dari
firman-Nya. Karena dia yang menggenapi firman-Nya kepada apa yang dia firmankan. Aku menerima firman itu dan mengikutinya. Tadi, dengarkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi kita ini tidak pengangguran. Saya bukan pengangguran. Walaupun umurku sudah 78, waktu sekarang buat saya kurang waktu. Buat Tuhan selama ini. Jadi kurang waktu saya. Pergunakanlah waktu yang ada, kan? Pergunakanlah waktu yang ada. Kita berdoa terus mendukung seluruh manajemen yang ada di Santosa, mendukung seluruh Selahor supaya bergiat-giat. Jadi pasti itu firman Tuhan pasti digenapi. Kalau kita taat, kita setia. Kalau kita taat, kita setia, itu firman pasti digenapi. Maka kita sungguh-sungguh. Besok tetap ada ibadah. Sabtu juga ibadah. Hari Minggu ibadah. Hari Minggu ada perjamuan. Yang melayani firman David, saya yang di perjamuan. Setelah itu sorenya ada ibadah di Tanah Merah. Kita semua ke Tanah Merah. Senin ibadah lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari esok harinya Tuhan, harinya Tuhan. Semua harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Maka tiap langkah kita serahkan Tuhan yang pimpin. Jadi bekerja menurut firman. Jangan bekerja menurut perintah. Tuhan adalah gembalamu. Bukan kedua, bukan kepala asrama, bukan manusia. Tuhan adalah gembalaku. Ya, kalau Tuhan gembalamu, kenapa kau nggak rajin? Minta saja kepada Dia. Apa kesusahan? Apa persoalan? Minta sama Dia, kan harus berani. Semua umat Tuhan, semua murid Tuhan, hamba Tuhan harus berani. Saya ini orang kudus. Kudus. Motto kan? Kalau kau baca itu kudus, berarti orang yang mau menerima kekudusan Tuhan akan dikuduskan Tuhan. Jadi jangan minder. Oh, saya apalah awak ini. Kalau kau bilang begitu, apalah awak ini, pulang pun kau tidak berarti. Coba kau pulang, apa gunanya? Kalau kita berani melangkah karena Tuhan, Dia panggil kita, maka kita orang kudus yang dikuduskan oleh Tuhan, bukan manusia yang menguduskan. Tuhan yang memberikan kekuatan, dikuatkan menurut Tuhan, dikuduskan, dikasih.
kurang apa Tuhan? Kurang apa Tuhan? Kenapa kau gak percaya kepada Tuhan? Hati-hati ya. Jangan buat tanggung-tanggung. Ini bukan permainan. Ikut Tuhan bukan permainan. Bukan permainan. Sungguh-sungguh. Oh, saya nggak apa-apa, nggak kuat. Nggak bisa, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan kesehatan. Dialah segalanya. Dia bagiku. Korbankan dirinya. Segala dia Tuhan mengorbankan diri untuk kita. Jadi harus betul-betul itu. Jadi semua kalian Tuhan pasti memberkati Santosas berlimpah-limpah. Akan berkelimpahan umat Santosas. Pasti itu. Asal kamu taat, asal kamu setia. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Jadi saudaraku ini jangan tanggung-tanggung. 100%. Itu juga saya katakan sama istri saya, sama anak saya. Anak saya tidak bisa menghalangi pelayanan saya. Tidak bisa menghalangi. Apa yang saya katakan sama kalian itu saya katakan. Santosa asli itu saya, maka pergerakan Santosa asli harus jujur, harus tulus ikhlas, harus rela berkorban. Semua apa yang diamanatkan Tuhan, semua itu kita kerjakan. Semua harus. Jadi saudara-saudara, kita harus bekerja sama. Kita harus tolong menolong, saling menolong satu sama lain. Tidak ada perubahan. Kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Diatur oleh Roh Tuhan. Upahmu besar. Kita dapat upah di sorga. Kenapa di sorga? Karena itu yang paling tinggi. Tapi di dunia ini katakan Tuhan akan memberkati 100 kali lipat. Coba kita buka Matius 19. Buka Matius 19. Kalau udah Matius 18 ayat. Upah mengikut Yesus. 19 ayat 27 sampai 30. Upah mengikut Yesus. Ini bukan upah mengikut siapapun, hanya mengikut Yesus. Jadi kalau kau pengikut Yesus, kalau kau hamba Tuhan, kalau kau murid Tuhan, kalau kau warga
Tuhan, ini upahmu. Mari kita baca. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Mahasiswa. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersembayang di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, meninggalkan bapaknya atau ibunya, anak-anak, harta benda dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kamu di mana? Yang terakhir itu tidak ada, tidak ada kata kosong. Mau ikut apa? Boleh ikut 50%? Nah, tidak ada istilah di sini. 99% tidak dapat. Harus 100%. Ini taken kontrak 100% hidup bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Coba kalian walaupun sedikit di sini harus bisa menjadi contoh dan teladan. Mereka masuk pada tanggal 13. 12. Kamu di sini terus sampai di sini. Berarti banyak yang kau nikmati di sini. Kamu beribadah tiap hari. Berarti kamu dapat kesempatan lebih banyak dengan mereka. Di sana mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi kita doakan terus. Apakah mereka tapi kamu jangan jadi seperti mereka. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Kamu bilang kamu harus menjadi lebih baik. Itu harus menjadi baik. Tuhan berikan peluang bagi kamu. Kita dipuaskan oleh firman Tuhan, maka kita akan bersyukur, berterima kasih. Mengikut Tuhan upahmu di sorga untuk hidup yang kekal. Mengikut Tuhan kamu diperhitungkan 100 kali lipat. 100 kali lipat upahmu. Tidak tanggung-tanggung. Mengapa saya mengikut Tuhan? Karena tahu firman Tuhan. 100 kali lipat. Saya pilih Tuhan. Jadi lagu-lagu itu benar. Aku diberkati sepanjang hidupku, terima kasih. Jangan ragu-ragu. Jangan ragukan firman Tuhan. Nah, ini hari apa kau berangkat? Hari Senin. Hari Senin berangkat kampung, tapi Minggu sudah di rumah tulang. Ingat baik-baik, kamu tanggung jawab. Dia pergi hari Senin, kamu tanggung jawab, dan kamu tanggung jawab. Karena dia hari Minggu pergi ke Bekasi. Tapi kau baik hari Minggu dan Senin semua.
Dengarkan itu. Kau bantu dia. Semua bantu. Siapa namanya? Roberto. Semua bantu Roberto. Harus bekerja sama. Semua kerja sama. Bekerja sama itu kerja buat Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan. Baik, setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita persiapkan hati kita. Kita akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita pada petugas. Baik, kita. Saja kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di mana pada saat ini kami boleh lagi datang beribadah di tempat ini untuk memuji dan mengangkat nama-Mu. Di dalamnya Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman. Kiranya firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi yang sudah melanda, kiranya pemulihan di bidang kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani Tuhan Yesus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk PT Santosa Asih-Jaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih-Jaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik di unit induk distribusi PLN area Cirebon, Cimahi, Indramayu, Tasikmalaya. Kiranya proyek manajer dan senior site manager serta semua site manager di masing-masing area diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga berdoa untuk Bank BRI, Bank BNI, dan BPR Akasia. Kiranya kredit dana pinjaman ini beroleh pengasihan Tuhan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT Santosa Asih-Jaya menjadi berkat bagi pelayanan Santosa Asih Ministry. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung
sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dan PT Wijaya Karya supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asih Jaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD di PT PLN Purwakarta, Sumedang, dan Sukabumi yang sudah dimulai untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tanjung Jabung kiranya senantiasa diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek dari PT PP Persero Infrastruktur, yaitu pekerjaan pipa distribusi SPAM Pekanbaru, kiranya dapat memberikan hasil yang maksimal dan mendapatkan keuntungan serta dipercayakan lebih banyak pekerjaan lagi oleh PP Persero Infrastruktur. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek SPAM Karyan Timur dari pemberi kerja PT Adikarya Persero, kiranya PT Santosa Asih Jaya dapat menjadi pemenang tender ini dan senantiasa kasih dan kuasa Tuhan terjadi dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa Asih Jaya mengikutinya dan dipercayai mengerjakannya. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksanaan pembangunan Wisma Santosa Asih, dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek SKTT 150 KV Cakung, Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asih Jaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja agar selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya, agar bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa. Kita berdoa untuk donatur PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Multikarya Tursindo, PT Tunas Berkat Santosa. Tuhan, kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, kiranya Tuhan menolong penempatan susunan direksi yang tepat dan benar guna mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Tuhan, kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kemakmuran. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proyek pengembangan kostal area proyek segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asih Jaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik atas pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi Santosa Asih Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta
Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk STTKSM Santosa Asi. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STTKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STTKSM semester 7 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk semester 1, 3, dan 5 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk berdirinya kampus STTKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa untuk lembaga Santosa Asi dan penginjilan. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Bapa, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga mencapai gereja jalanan Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asi, yaitu channel Santosa Asi Joyful Kids, channel Santosa Asi Ministry, Santosa Asi Website, Santosa Asi Entertainment, Santosa Asi Music, Santosa Asi Creativity, pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asi Preschool, dan Santosa Asi Charity, memperhatikan kebutuhan komuniti dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai di ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil sikap saat duduk sejenak. Saat duduk selesai. Jika ada pengumuman, kami persilakan. Besok ibadah kan? Kalian siap-siap ibadah. Jam 8 besok, Jam 8. hari Jumat. Ya, Jika jam tidak 8. ada lagi ibadah Kamu kita boleh telah pulang. selesai. Semangat berjuang. Kamu lihat